Ya, saudara, pemerintah dan DPR tampaknya akan mempertahankan pasal tentang penghinaan presiden di dalam rancangan KUHP, walaupun keberadaannya banyak yang mengkhawatirkan ini akan membungkam kritik yang seharusnya tetap bisa dilakukan dari masyarakat. Pegiat hak asasi dan kelompok oposisi di DPR menganggap pencantuman kembali pasal penghinaan presiden dalam rancangan Undang-Undang KUHP nantinya akan rawan disalah tafsirkan oleh aparat penegak hukum dan nantinya hanya akan membungkam kritik terhadap penguasa yang disampaikan oleh rakyat. Bagaimana seharusnya ini semua disikapi, terutama oleh pemerintah dan DPR, pasal yang selalu menuai polemik. Mungkinkah dicabut atau direvisi? Kita coba berbincang mengenai hal ini. Ada sejumlah narasumber yang hadir melalui daring untuk Sapa Indonesia Pagi. Ada pakar hukum tata negara, Zainal Arifin Mohtar, yang biasa atau sering disapa Mas Uceng, panggilan akrabnya. Ada Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR, Bang Erasmus Abraham Todo Napitupulu. Gampangnya Bang Erasmus Napitupulu lah ya. Udah Selamat panjang pagi. juga itu. Panjang juga. Selamat pagi untuk Anda berdua, salam sehat. Selamat pagi, Ya, Selamat pagi Mas Bayu. Mas Bayu. Mas Uceng dan Bang Erasmus sejak kemarin sudah berjanji another Mohtar ya, nama Mohtar lain, Ali Mohtar Ngabalin. Kalau Bang Ali atau temannya Bang Ali mendengarkan saya berbicara di Sapa Indonesia Pagi hari ini, saya mohon bisa kemudian mengangkat teleponnya untuk kemudian bergabung bersama kita karena sudah janji mau datang nih atau hadir untuk kita membahas hal ini. Bang Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama dari kantor staf presiden. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung karena kita dua bagian atau dua segmen. Sementara beberapa anggota DPR masih menolak untuk berbicara. Jadi kita bertiga dulu lah ya. Saya ke Bang Erasmus. Ya. Setiap kali ada pasal penghinaan presiden ini kemudian muncul kontroversi. Tapi kayaknya yang belakangan ini yang kemudian muncul sebagai sebuah draft ini memang jadi lebih menarik untuk dibahas karena tetap ada begitu. Ya. Kenapa kita mesti concern sih sebagai orang biasa, sebagai awam seperti saya begitu, Bang Erasmus? Baik, yang pertama Mas Bayu, sebagai orang biasa tentu kita mau negara kita, pemerintah kita itu tunduk pada konstitusi, itu yang pertama ya. Dan putusan Mahkamah Konstitusi itu saat itu salah satu momentum yang sangat luar biasa karena MK di putusannya 2006 itu di halaman 61 ini saya selalu ulang-ulang, Ya. MK tidak bicara bahwa penghinaan presiden ini tidak boleh diatur lagi di undang-undang. MK bilang secara clear, pasal-pasal yang mirip atau sama itu tidak boleh diatur dalam pembaruan KUHP, yaitu di rancangan KUHP. Jadi MK secara ketat menyatakan, secara clear menyatakan bahwa itu nggak boleh di RKUHP. Itu yang pertama. Jadi bagi saya kita pasti pengen pemerintah yang kemudian tunduk pada konstitusi, mengikuti apa yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi, setidaknya melihat alasan-alasan di belakangnya. Nah, alasannya apa? Ini yang kedua. Ya. Alasannya ada, MK mengatakan bahwa dalam posisi presiden sebagai individu, silakan kalau terhina, begitu ya. Setiap orang kalau terhina secara individu ya ada proses hukumnya, silakan dijalani. Oke. Tapi kalau sebagai jabatan itu kursi, gitu loh. Itu MK yang bilang ya, jabatan itu adalah kursi, sehingga dia tidak mungkin terhina. Nah, masalahnya ketika kita memposisikan presiden sebagai jabatan dengan penghinaan presiden, yang mana saya tahu sejauh ini presiden kita pasti manusia kan. Nah, Iya. penghinaan itu tidak mungkin bisa dipisahkan. Apakah dia terhina sebagai jabatan presiden atau sebagai individu? Itu yang kemudian dikatakan Mahkamah Konstitusi. Tidak boleh ada pembedaan antara masyarakat dengan presiden. Sehingga kalau presiden terhina sebagai individu, ya silakan melapor sebagai individu. Tapi kalau beliau terhina sebagai jabatan, MK bilang nggak boleh. Karena apa? Jabatan presiden itu kepala pemerintahan di Indonesia. Begitu ya. Karena dia kepala pemerintahan di Indonesia, maka kemungkinan dia diprotes, dikritik, yang mana itu menimbulkan ketidakpastian hukum, itu bisa saja terjadi sehingga MK hapuskan pasal itu. Nah, bagi kita masyarakat ini sangat berbahaya karena apa? Karena kita nggak tahu. Nah, kemarin kan ada banyak berita bilang Pak Jokowi nggak mau, Pak Jokowi tidak akan melaporkan. Iya kalau presidennya Pak Jokowi. Kan tidak selamanya presidennya Pak Jokowi. Siapa tahu besok presidennya saya. Saya tersinggungan orangnya, saya laporin semua orang. Ya. Jadi tidak mungkin dia diletakkan pada subjek. Jadi jangan karena Pak Jokowi tidak akan melapor atau kepada presiden siapa tidak akan melapor, sehingga pasal ini dianggap tidak berbahaya kalau delik aduan. Lah kalau presidennya kemudian baperan misalnya, presidennya gampang tersinggung, kayak saya besok jadi presiden, gampang tersinggung saya laporin semua orang yang menghina saya. Nah, kita kembali lagi ke zaman kolonial,
Ya. Yang mana rancangan KUHP ini, Mas Bayu, itu dibentuk oleh Presiden, diajukan oleh pemerintah maksud saya dan DPR, dengan alasan dekolonialisasi. Tidak mau balik ke pasal kolonial. Penghinaan Presiden ini, lèse majesté ini, penghinaan terhadap kepala negara ya, penghinaan kepada penguasa dan kepala negara ini monumen kolonial. Kalau dilihat di semua KUHP dimanapun di dunia, Ya. pasal yang diturunkan oleh negara-negara kolonial. Makanya di Belanda masih ada, tapi untuk apa? Untuk melindungi Raja Ratu. Perdana Menteri Belanda ada mengurusin pemerintahan, tidak ada perlindungan penghinaan kepada Perdana Menteri Belanda. Inggris juga begitu, yang dilindungi Raja Ratu. Karena apa? Karena mereka negara kolonial dulu. Perlu untuk menjaga wibawa itu, tapi apakah ada penghinaan terhadap Perdana Menteri Inggris? Nggak ada penghinaan terhadap Perdana Menteri Inggris. Jadi itu letak titik debatnya. Jadi bagi saya yang paling berbahaya ada di sana. Konsistensi argumen, konsistensi ide itu harus sejalan dengan konsistensi dalam penegakan hukum. Saya rasa itu, Mas Bayu. Ya, mulai mengerti saya concernnya mengapa kemudian banyak kontroversi yang menyayangkan kalau ini sampai terjadi. Bang Erasmus, saya pindah sebentar ke Mas Uceng. Mas Uceng, tadi kan dibahas oleh atau disebut oleh Bang Erasmus, ada pernah disebutnya apa ini ya, pernah disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi tahun 2006, jangan lagi ada pasal-pasal yang seperti ini. Tapi kok ini kan udah beberapa kali sebutlah diajukan ke DPR, masih juga terjadi gitu. Nah ini bagaimana dalam tata negara ini? Memang boleh, syukur-syukur kalau lolos ya begitu atau gimana dalam tata negara? Kan udah dibilang oleh MK, tapi kok masih coba-coba dilakukan. Nah itu saya nggak ngerti tuh, Mas Uceng. Kalau kita baca kembali buku teori soal putusan Mahkamah Konstitusi, itu disebut case where sebagai constitutional adjudication. Jadi dia punya juga konstruksi konstitusional, ya. Jadi ada 3 katanya konstitusionalisme menurut case where itu: konstitusi formal, konstitusi konvensi, kebiasaan, dan constitutional adjudication. Jadi makanya kalau kita bilang putusan Mahkamah Konstitusi, itu sebenarnya bangunan konstitusionalitas yang diberikan oleh putusan peradilan, yaitu Mahkamah Konstitusi, dan harus ditaati sebenarnya. Nah, cuma memang satu yang harus kita ingat, kebiasaan pemerintah dan DPR ini adalah cherry picking, ya. Jadi dia milih-milih aja mana yang dia mau taati, lalu kemudian dia buang yang tidak mau dia taati. Salah satunya misalnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi soal KPK. Iya. Jadi kalau kita ingat, ketika KPK dikatakan sebagai lembaga negara eksekutif, langsung dengan seketika dia taat. Setiap apapun orang menolak menggeser KPK menjadi eksekutif, selalu dia katakan kami menaati putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, seharusnya dalam konteks ini pertanyaan mendasar juga kita harus layangkan kepada pemerintah dan DPR sejauh mana ketaatan pemerintah dan DPR terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Itu yang pertama. Yang kedua, putusan Mahkamah Konstitusi itu terdiri dari beberapa hal. Ada yang namanya putusannya itu sendiri, ya. Ada namanya ratio decidendi, atau ada yang namanya alasan utama menuju ke arah putusan. Dalam konteks kalau kita bicara soal apa yang mengikat bagi sebuah putusan Mahkamah Konstitusi, saya termasuk mengatakan ya dua-duanya mengikat. Baik putusannya itu sendiri maupun ratio decidendi. Tentu saja ratio decidendi ini bisa ditakar ya, yang mana yang langsung keputusan. Nah, menurut saya putusan Mahkamah Konstitusi di tahun 2006 itu sangat clear dan jelas sebenarnya. Menyampaikan bahwa ya jangan lagi dibangun. Ada banyak sekali bangunan argumentasinya ya, termasuk sebagian sudah disampaikan Mas Erasmus tadi, termasuk bicara soal ini bagian dari demokratisasi, ini bagian dari upaya untuk menguatkan yang namanya hak asasi, di mana kita bisa melakukan kritik dan lain-lain sebagainya. Nah, karenanya di situ di putusan MK itu kan juga memperlihatkan bahwa harusnya dibedakan antara pribadi dengan jabatan. Seperti yang dikatakan Mas. Kalau dia pribadi, dipersilahkan kepada presiden untuk melakukan delik aduan untuk itu. Dipersilahkan kepada pejabat presiden. Mas Uceng, kalau begitu siapa sih yang kemudian dalam tata negara kita yang bisa menjaga agar putusan Mahkamah Konstitusi ini benar-benar ditaati? Enggak ada yang ditaati, enggak ada juga yang kemudian setengah-setengah ditaati. Gimana caranya supaya ini benar-benar ditaati? Siapa itu yang ngawasi? Saya begini ya, dalam konteks paling pertama,
seharusnya putusan Mahkamah Konstitusi itu ditaati oleh semua lembaga negara. Ya, tentu itu pasti. Kenapa? Karena kita bicara soal konstitusionalisme. Kita bicara soal kesepakatan kita membangun yang namanya Mahkamah Konstitusi sebagai constitutional adjudication. Ya. Nah, tetapi level yang kedua, taruhlah misalnya ada perkembangan zaman yang luar biasa, ya, yang memang bisa jadi ada perkembangan zaman yang luar biasa, ada konteks yang bisa dijelaskan secara detail, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi misalnya yang sudah lalu itu terpaksa harus dilakukan perubahan, ya bisa saja bisa dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Oh. Sepanjang, lagi-lagi sepanjang dia bisa menjelaskan secara detail rasio legisnya. Rasio legis itu bukan sekedar dalam konteks alasan hukum semata, tetapi dalam konteks sosiologi hukumnya bagaimana, filsafat hukumnya bagaimana, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini yang kalaupun kemudian pemerintah dan DPR menganggap putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006 dan sekarang bisa kita ubah arahnya, maka pertanyaan mendasar tadi adalah bagaimana rasio legisnya, bagaimana pemikiran filosofinya, bagaimana sosiologinya, ya? Karena menurut saya masih tidak ada perbedaan di wilayah itu. Apalagi pemerintah dan DPR menurut saya seringkali melakukan semacam tanda kutip perbandingan-perbandingan yang agak keliru gitu, ya. Misalnya membandingkan, loh kok putusan pembunuhan presiden ada pasal khususnya, kenapa penghinaan tidak boleh pasal khusus? Jangan salah soal pembunuhan presiden. Pembunuhan presiden itu masuknya pasar makar, ya, dan masuknya dalam konteks yang lebih ya menjaga krisis konstitusional sebenarnya. Karena di ujungnya dari pembunuhan presiden itu bisa krisis konstitusional, bisa krisis kekuasaan dan juga. Ya, kalau sudah terjadi pembunuhan berarti kan ada sesuatu di negara, ya, ini siapa yang kemudian menjadi pengganti presiden dan lain-lain. Oke. Alasan mereka mengatakan pembunuhan masih boleh ada khusus, kenapa kemudian penghinaan tidak? Menurut saya itu logika yang agak berantakan ya kalau kita lihat secara mau rapihkan gitu. Oke, kalau saya mengacu kepada tadi di dalam paket pengantar Pak Menkumham, Pak Yasona Lawli mengatakan, saya menerjemahkannya saja supaya lebih mudah nih, kehormatan presiden, bangsa kita jadi sudah terlalu nanti melewati batas begitu, kalau sudah apa saja dibolehkan termasuk menghina kepresidenan dan lain-lain yang memang tidak bisa dipungkiri faktanya memang terjadi terutama di media sosial begitu misalnya, karena sekarang eranya ada media sosial. Apakah media sosial ini menjadi sesuatu yang kan memang perubahan di dalam dunia yang sebegitu luas seperti hal ini begitu. Nah, Mas Erasmus, alasan-alasan seperti itu Bang Erasmus, apakah bisa kemudian kita menjaga itu atau itu sebetulnya masih dalam tatanan yang bisa diterima begitu, Bang Erasmus? Ya, menanggapi tadi disampaikan oleh Pak Menteri Yasona ya, ada dua hal. Pertama saya turut berduka cita dulu nih karena istri beliau Pak Yasona meninggal dunia kemarin, kita berduka cita ya. Oh ya, turut berduka dalam cita. Konteks, ya. Dalam konteks yang disampaikan Pak Yasona ada dua hal sebenarnya. Yang pertama adalah apakah dunia digital ini terjadi penggeseran sehingga perlu penghinaan presiden dan lain-lain. Nah, MK tidak pernah bicara soal besar atau rendahnya penghinaan presiden saat itu. Nah, yang dibicarakan MK adalah pemisahan posisinya antara jabatan dengan individu. Nah, itu yang perlu dijawab sebenarnya. Apa yang membuat kemudian Presiden Republik Indonesia itu perlu dilindungi sebagai jabatan. Nah, kalau dikatakan saat ini misalnya media sosial itu sudah besar, kita harus kemudian membatasi dan lain-lain. Saya hanya ingin berkata bahwa jangan seakan-akan ruang demokrasi kita ini sedang baik gitu loh. 14 tahun terakhir demokrasi kita itu berada di titik terendah di dalam banyak penilaian survei dunia. Jadi kita tidak sedang dalam posisi demokrasi kita sedang sangat baik, sistemnya berjalan dengan baik, perlindungan kebebasan berekspresi berpendapat dijaga dengan baik, sehingga perlu pasal-pasal ini untuk kemudian memagari. Enggak, kita justru sebaliknya. Yang perlu dilindungi adalah bagaimana kebebasan berekspresi berpendapat ini dilindungi sehingga demokrasi bisa berjalan dengan baik. Jadi jangan seakan-akan digeser, kita sedang baik-baik saja dalam demokrasi. Hari ini banyak laporan. Teman-teman yang kemarin membela KPK, teman-teman yang kemarin bicara keras terkait dengan KPK itu diretas. Begitu ya, diretas itu kan salah satu hambatan dalam demokrasi. Nah, kalau mau fokus ya pemerintah fokus ke sini saja. Sampai sekarang misalnya Tempo kemarin diretas. Raffio diretas.
sampai hari ini kita nggak menemukan, Mas, penyelesaiannya bagaimana, begitu loh. Jadi kita tidak sedang dalam posisi yang seperti yang dikatakan Pak Yasona, kebablasan dan lain-lain. Tidak. Justru kebebasan berekspresi berpendapat di negara demokrasi yang hari ini ada di titik terendah di 14 tahun terakhir, ini yang harus diperhatikan pemerintah. Dan yang mau saya tekankan yang kedua begini, Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia sempat menunda pengesahan rancangan KUHP di September 2019. Salah satu poin penundaan beliau adalah salah satunya penghinaan presiden yang menjadi concern dari demonstrasi mahasiswa dan masyarakat saat itu September 2019. Pada saat beliau menunda, beliau tidak hanya bicara penundaan, beliau bicara tentang pengayaan, kajian dan lain-lain. Yang salah satunya adalah pemerintah dan DPR harus dengarkan dong. Ini harus dibuka ulang, kita harus bahas ulang. Yang disebutkan tadi oleh Mas Uceng, saya rasa bisa masuk akal. Yang harus dijelaskan kepada kita adalah kenapa berbeda di tahun 2006, putusan Mahkamah Konstitusi, kenapa berbeda di tahun sekarang 2019 dan 2021? Bukankah tidak ada pembedaan yang signifikan? 2006, 2013 misalnya saya kasih contoh ya. 2013 Pak SBY itu pernah melaporkan penghinaan terhadap dirinya dan beliau menggunakan jalur perdata. Alasan beliau adalah karena dia memisahkan individu dengan pidana sebagai jabatan. Jadi hal itu bisa terjadi sebetulnya. Hal itu bisa dan pernah terjadi. Nah pertanyaannya adalah apakah wibawa kepresidenan Indonesia sebagai lembaga ya itu runtuh dari 2006 sampai dengan 2021 atau 2013 lah katakan pada saat Pak SBY melakukan laporan secara perdata. Jawabannya kan enggak, Mas. Sistem ketatanegaraan kita, presiden kita tetap begini, malah tambah kuat lagi tadi seperti kata Mas Uceng, ketika KPK mau dipindahkan eksekutif selalu diulang-ulangi oleh pemerintah. Jadi konteks kita hari ini adalah kebebasan berekspresi berpendapat, demokrasi kita tidak dalam titik di mana masyarakat terlindungi. Justru sebaliknya, kalau mau dilindungi, jangan lindungi presiden pejabat negara untuk mendapatkan kritik. Justru kalau mau bikin di KUHP pertegas, ada perlindungan terhadap masyarakat yang ingin mengkritik, masyarakat yang ingin protes substansinya, hilangkan pasal-pasal yang bisa mengakibatkan kriminalisasi terhadap warga negara. Nah itu baru kita ngomong demokrasi dan kebablasan dan lain-lainnya itu menurut saya. Kita dapat poin-poinnya dari Mas Uceng dan Bang Erasmus. Setelah jeda, karena saya harus jeda dulu, kita akan kembali dengan apakah mungkin ini semua kemudian bisa diterima sebagai sebuah masukan dan kemudian ada jalan tengah untuk kontroversi hal ini. Tetap bersama Sapa Indonesia Pagi.